Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, dan semoga di pagi hari ini kalian diberi kesehatan ya. Di pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang tema 7 sub 3 PP2, yaitu teknologi modern dan teknologi tradisional. Nah, maka dari itu anak-anak, mari kita simak video pagi hari ini, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Baiklah anak-anak, kita mulai materi pada hari ini ya, yaitu teknologi komunikasi tradisional dan teknologi komunikasi modern. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah bahas tentang materi ini. Nah, tapi mereka mengulangnya hanya sedikit ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah hubungan, gagasan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Contohnya apa? Ayo, tradisional. 1. Kentungan. 2. Daun lontar. 3. Prasasti. Dan yang keempat adalah gong. Ya, pasti kalian sudah pernah kan melihat sebuah kentungan itu? Nah, kentungan itu kan berasal dari apa? Dari bambu. Nah, alat kentungan itu pada zamannya tradisional berasal dari Tiongkok ya. Tiongkok, dan kentungan tersebut digunakannya sebagai upacara keagamaan ya. Jadi itu di zaman tradisional. Akan tetapi kegunaannya sekarang, keuntungannya kentungan itu sendiri yaitu alat penanda azan. Terus yang kedua, penanda bahaya. Dan yang ketiga, sebagai alarm. Itu pada zaman tradisional ya, pada zaman dahulu. Sedangkan pada zaman modern seperti ini sudah sangat canggih anak-anak. Sudah bisa menggunakan telepon genggam, telegram, dan lain-lain. Selain itu, manusia berkomunikasi dengan berbagai cara loh. Jadi komunikasi itu dipergunakan dengan cara yang berbeda. Begitu pula, setiap orang juga memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, pemalu, ada yang sopan, ada juga yang sombong. Nah, dari sekian sifat-sifat tersebut, berarti kita mempunyai keberagaman yang banyak sekali di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas jenis sifat sopan ya. Sopan, kalian sopan santun yang pertama harus kepada orang yang lebih tua, apalagi terhadap orang tua, bapak atau ibu guru yang di sekolah. Pokoknya orang yang lebih tua dari kita. Nah, ciri-cirinya bagaimana sih orang yang sopan itu? Kita menghormati setiap orang dan kita menghargai setiap orang ya. Jadi kita harus memiliki sopan santun supaya kita dilihat orang itu baik. Oke anak-anak? Oke, baik. Sekarang jenis sifat yang kedua. Oh iya, kita membahas jenis sifat yang baik dulu ya. Setelah itu nanti kita akan membahas jenis sifat yang buruk. Oke. Yang kedua adalah humoris. Tahu humoris kan anak-anak? Humoris itu sikapnya suka tertawa. Jadi kalau orang lain melihat kita senang. Apa sih ciri-cirinya sekarang humoris? Yaitu senang membuat suasana riang dan penuh tawa ya. Itu tadi ciri-ciri humoris. Oke, baik, sekarang contoh yang sifat ketiga, rendah hati. Apa sih ciri-cirinya sekarang? Yaitu selalu menghargai orang lain. Contohnya, kita memiliki uang yang lebih ya. Setelah itu kita melihat pengemis di pinggir jalan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu memberikan sedekah dengan cara ikhlas dan tulus ya. Kalian harus menanamkan sikap rendah hati ya di lingkungan sekitar kalian ya. Nah, sekarang jenis sifat yang buruk ya anak-anak ada dua, keras kepala dan sombong.
kita akan membahas yang keras kepala. Nah, apa sih ciri-ciri keras kepala itu? Tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Maksudnya bagaimana sih? Nah, maksudnya itu kita itu cuek, acu tak acu. Contoh, di dalam ruang kelas teman-teman berdiskusi. Nah, temannya itu tidak mau mendengarkan pendapatnya. Lalu dia tidak menghiraukan pendapat orang lain tersebut. Nah, itu yang dinamakan keras kepala. Paham ya, anak-anak? Baiklah, sifat yang terakhir yaitu sifat sombong. Pasti kalian sudah mendengarkan kan kata-kata sombong di dalam lingkungan kalian. Sekarang kita bahas ciri-cirinya dulu. Apa sih ciri-ciri sombong itu? Selalu merasa lebih baik dari yang lain, selalu menonjolkan kalau dirinya itu hebat di antara teman-teman yang lain, ya. Terus apalagi? Contohnya, kita mempunyai uang lebih banyak dibandingkan teman-teman yang lain. Itu yang dinamakan sombong. Buang semua sifat-sifat buruk kalian ya. Coba tanamkan sifat-sifat baik supaya biar disukai oleh teman-teman dan sekitarnya. Nah, anak-anak, kesimpulannya pada materi hari ini yaitu komunikasi yang dipakai oleh manusia digunakan dengan berbagai cara ya. Jadi penggunaannya berbeda. Begitu pula dengan manusia. Manusia memiliki sifat yang berbeda ya. Contohnya, sifat manusia itu terdiri dari sombong, rendah hati, terus apa lagi? Baik hati, bijaksana, dan lain-lain ya. Jadi, sekian materi dari Bu Eka. Semoga materi pada pagi hari ini tertangkap oleh kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.